Calvin Verdonk tampil sempurna di lini belakang NEC Nijmegen. Tim asuhan Robin van Persie ditahan imbang. Usai diumumkan bersedia bela timnas Indonesia, Dean James tampil menggila dan bantu timnya. Media Korea Selatan turut soroti aksi Elkan Bagot yang tolak panggilan timnas Indonesia. Kata Ole Romeni setelah cetak gol debu di Championship bersama Oxford United. Ada peran besar Juventus, bek timnas Indonesia Maes Hilgers diincar Valencia. Calvin Verdonk tampil sempurna di lini belakang NEC Nijmegen. Tim asuhan Robin van Persie ditahan imbang. Calvin Verdonk yang biasanya menjadi bek kiri tersebut diturunkan di posisi yang berbeda. Pemain timnas Indonesia tersebut tampil sebagai bek tengah untuk NEC pada akhir pekan ini. Verdonk berduet dengan Bram Nuitink di jantung pertahanan NEC Nijmegen. Sementara posisi bek kiri ditempati Thomas Ouwejan. Bermain sebagai bek tengah bukan hal asing bagi Verdonk. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bek timnas Indonesia tersebut berhasil menunaikan tugas sebagai bek tengah. Di timnas Indonesia, Calvin Verdonk juga kerap diturunkan sebagai bek tengah. Tak heran jika Rogier Meijer sebagai juru taktik NEC Nijmegen mempercayai Calvin Verdonk sebagai bek tengah. Serangan demi serangan Feyenoord bisa dijinakkan Verdonk dan kawan-kawan. Kolektivitas pemain-pemain NEC dalam bertahan cukup baik. Hal ini membuat lawan yang berusaha meraih kemenangan kandang pun seperti kehabisan akal membongkar pertahanan tim tamu. NEC bahkan sempat mencetak gol melalui Basar Onal. Namun wasit menganulirnya sehingga angka di papan skor tidak berubah. Skor imbang tanpa gol menutup hasil akhir laga. Hasil ini jadi modal bagus bagi NEC Nijmegen. Robin van Persie yang menjabat sebagai pelatih Feyenoord harus menerima kenyataan anak asuhnya gagal mencetak gol. Pasalnya, Feyenoord sangat mendominasi jalannya laga. Tim tuan rumah menguasai bola lebih dari 70% dan melepaskan belasan tembakan. Sayang, tidak ada gol sampai akhir laga. Solidnya, Calvin Verdonk dan kawan-kawan menyebabkan lini depan Feyenoord Rotterdam buntu. Tambahan 1 poin membuat Feyenoord terpaku di peringkat keempat dengan 44 poin. NEC juga tidak beranjak dari peringkat ke-12 dengan 26 poin. Di pekan berikutnya, NEC bakal menghadapi Go Ahead Eagles. Usai diumumkan bersedia bela timnas Indonesia, Dean James tampil menggila dan bantu timnya. Kalahkan PSV pekan ini, Dean James turun sebagai starter di kubu Go Ahead Eagles. PSV yang sedang berupaya mengejar Ajax di puncak klasemen, bahkan sempat memimpin setelah Noalang mencetak gol. Pada babak kedua, Go Ahead Eagles menggila di depan supporter sendiri. Klub asal Deventer itu sukses mencetak 2 gol yang mengantar kemenangan atas pemuncak klasemen. Gol penyeimbang dicetak Victor Edvardsen pada menit ke-74. Sedangkan gol penentu kemenangan diciptakan melalui tembakan Antman pada menit ke-87. Go Ahead Eagles menang 3-2 atas PSV. Ini jadi rekor bagus bagi Dean James DKK. Pasalnya, Go Ahead Eagles sukses mengalahkan PSV di ajang Piala Belanda atau KNVB Beker. Kala itu, Dean James dan kolega sukses menang 2-1. Dalam pertandingan ajang KNVB Beker, James mencetak assist. Kali ini, James tidak memiliki kontribusi langsung atas gol-gol Go Ahead Eagles. Namun, performanya turut mengangkat performa tim sekaligus membendung lawan. Berkat kemenangan di ajang Eredivisie, Go Ahead Eagles kini menempati peringkat ke-7 dengan 38 poin. Kemenangan ini jelas jadi modal positif bagi Dean James. Dean James kini sudah dikonfirmasi oleh PSSI bersedia membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain 24 tahun kini tengah diproses oleh PSSI. PSSI menargetkan sang pemain bakal bergabung dengan timnas Indonesia secepatnya. Sang pemain ditargetkan bisa debut saat jumpa Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Media Korea Selatan turut soroti aksi Elkan Bagot yang tolak panggilan timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede, atau yang sering disapa Bung Harpa. Melalui akun YouTube pribadinya, Bung Harpa menjelaskan bahwa Elkan Bagot hampir pasti tak bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Sebagai informasi, tim asuhan Patrick Kluivert memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti, dia, Elkan Bagot, tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, ujar Bung Harpa.
Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil. Imbuhnya, Elkan Bagot sendiri dikabarkan sedang fokus untuk memperkuat klubnya yakni Blackpool. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola lainnya, Roni Pangemanan, alias Bung Ropan. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan. Kluivert ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa memperkuat timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Tapi Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya, bukan berarti tidak ingin main tapi sementara fokus di Blackpool. Ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak tampil di klub. Nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil di timnas Indonesia, tambahnya. Hal ini rupanya turut disoroti media asal Korea Selatan, Best 11. Bagot menolak dipanggil untuk pertandingan tandang Indonesia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia FIFA 2026 Grup C melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 20 dan 25 Maret. Menurut media lokal, pelatih Kluivert secara pribadi menghubungi Bagot dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim nasional, tetapi dia menolaknya. Pembenaran Bagot adalah bahwa ia ingin fokus pada timnya dan meningkatkan kinerjanya. Ia berbicara tentang peningkatan keterampilannya lebih lanjut di Blackpool, tempat ia bermain saat ini. Akan tetapi, meski ia ingin membuat pelatih tim nasional baru itu terkesan, Bagot menepisnya dan menolaknya, tulis Best 11. Sementara itu, Best 11 menilai absennya Bagot bukan masalah besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki bek berkualitas lainnya, seperti contohnya adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, hingga Mace Hilgers. Di sisi lain, pelatih Kluivert beruntung memiliki banyak bek tengah bahkan tanpa Bagot. Kapten Jay Itzes, Jordi Amat, Mace Hilgers, dan Rizky Ridho semuanya diperkirakan akan bermain, tulis Best 11. Kata Ole Romeni setelah cetak gol debu di Championship bersama Oxford United. Calon pemain timnas Indonesia, Ole Romeni memberikan kata-katanya setelah mencetak gol debu di Championship bersama Oxford United. Ole Romeni bermain sebagai starter saat Oxford United menjamu Coventry City di Kasam Stadium Sabtu, 1 Maret 2025. Pemain 24 tahun yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu dipasang sebagai target man di depan. Coventry unggul lebih dulu pada menit ke-7 lewat gol Jack Rudoni. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Ole Romeni menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-53. Ini adalah gol perdana mantan pemain FC Utrecht itu di kasta kedua Liga Inggris. 5 menit berselang, tim besutan Frank Lampard kembali unggul lewat gol Efron Mason-Clark, skor menjadi 2-1 untuk Coventry. Oxford United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui gol Elliot Moore. Akan tetapi, pada menit ke-71, Coventry mencetak gol ketiga lewat aksi Tatsuhiro Sakamoto. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Coventry. Selepas pertandingan, Ole Romeni memberikan kata-katanya di Instagramnya. Selalu tegakkan kepala. Lanjut ke yang berikutnya, ujarnya. Meski kalah, Ole Romeni nampaknya semakin bersemangat untuk pertandingan Oxford United berikutnya. Selanjutnya, Oxford United melawan Norwich City pada 8 Maret 2025. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-18 klasemen dengan 38 poin. Mereka terpaut 3 tingkat dari zona degradasi. Ada peran besar Juventus, bek timnas Indonesia Mace Hilgers diincar Valencia. Juventus dikabarkan tertarik dengan bek Valencia, Christian Mosquera, untuk musim panas 2025. Sebagai gantinya, Valencia naksir dengan bek FC Twente dan timnas Indonesia, Mace Hilgers. Rumor ini berawal dari laporan Football Transfers yang menyebutkan Juventus ingin mendatangkan Mosquera dan bek Feyenoord, David Hanko, demi memperkuat lini pertahanan. Valencia membanderol Mosquera sebesar 30 juta euro. 516 miliar rupiah. Pemain berumur 20 tahun itu tampil 21 kali di La Liga musim ini dengan koleksi 5 kartu kuning. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan yang mereka terima dari Hilgers dari FC Twente dalam pencarian mereka untuk pengganti, ujar Football Transfers. Permainan Hilgers mirip dengan Mosquera, namun Hilgers 3 tahun lebih tua. Ia telah menjalani musim yang fantastis bersama FC Twente dalam beberapa musim terakhir. Menurut data Sky Sports, pemain bertahan berusia 23 tahun itu memiliki kemiripan 100% dengan Mosquera. Dan karena itu, tampaknya menjadi penerus ideal bagi pemain muda internasional Spanyol itu, kata Football Transfer.
Kedua pemain bertahan ini dianggap sebagai gabungan antara pemain bertahan dan pemain menang bertahan. Selain berpartisipasi aktif dalam pembangunan bola, Hilgers dan Mosquera juga sering terlibat dalam merebut bola. Sambungnya, harga Hilgers ditaksir hanya 11 juta euro, sekitar 189 miliar. Valencia bakal untung besar dengan menjual Mosquera dan mendatangkan Hilgers sebagai penerusnya. Tidak diketahui apakah FC Twente terbuka terhadap kepergian Hilgers yang kontraknya sampai pertengahan 2026 dan klub harus membuat keputusan tentang masa depannya. Imbuh Football Transfers. Hilgers bermain 15 kali untuk FC Twente di Liga Belanda, 7 kali di Europa League, dan 2 kali di kualifikasi Liga Champions musim ini. Ia absen dalam beberapa laga imbas cedera. Itu, dia melakukan 2 kali tackle Liga Italia musim ini tersebut. Terbukti, Matteo Retegui tengah memimpin daftar top skor, sementara Liga Italia 2024 sampai 2025. Dia total sudah mencetak 21 gol. Retegui asapi sejumlah pemain bintang di Liga Italia. Di antaranya, ada Moise Kean yang mengekor di posisi kedua dengan 15 gol, Marcus Thuram dengan 13 gol, hingga Lautaro Martinez dengan 10 gol. Jay Itzes beraksi di laga Atalanta versus Venezia yang berakhir 0-0. Penampilan apik Jay Itzes pun membuatnya banjir pujian. Salah satunya datang dari pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini yang tepat untuknya. Lanjutnya, kiper keturunan Indonesia yang follow Instagram PSSI dipanggil ke Timnas U21 Belanda. Kiper yang disebut-sebut memiliki keturunan Timnas Indonesia, Danny van den Heuvel, dipanggil ke Timnas U21 Belanda. Danny van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih Timnas U21 Belanda, Michael Reiziger, telah mengumumkan skuad sementara untuk melawan Italia dan Rumania pada laga persahabatan pada Maret ini. Danny van den Heuvel masuk dalam skuad sementara tersebut. Kiper 21 tahun itu kini memperkuat klub kasta teratas Belgia bersama klub Brugge. Sebelumnya ia bermain untuk tim U21 Leeds United. Ia merupakan jebolan Akademi Ajax. Pemain kelahiran Delft, Belanda itu memang langganan memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Danny van den Heuvel pernah membela tim U15, U17, U19, U21 Belanda. Ia belum pernah menembus timnas senior Belanda. Saat memperkuat timnas U21 Belanda, Danny van den Heuvel baru bermain dalam 2 pertandingan dalam 2 laga persahabatan. Ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Selain Danny van den Heuvel, ada 3 pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Ryan Flamingo, Ian Maatsen, dan Miljan Manhoef. Sementara itu, pelatih Michael Reiziger juga memanggil kiper lain yang akan menjadi pesaing Danny van den Heuvel. Mereka ialah Rome Jayden Owusu-Oduro, Robin Rofs, dan Calvin Ratzi. Rome Jayden Owusu-Oduro adalah kiper AZ Alkmaar. Robin Rofs memperkuat NEC Nijmegen. Untuk Calvin Ratzi membela Excelsior. Persaingan keempat kiper untuk menembus timnas U21 Belanda tentunya akan ketat. Kemungkinan salah satu akan tersisih. Kita tunggu saja siapakah kiper yang akan dipilih oleh Michael Reiziger. Pertandingan timnas U21 Belanda melawan Italia akan digelar pada 21 Maret 2025. Setelah itu, tim muda Oranje akan melawan Rumania pada 25 Maret 2025. Jalan terjal menemai debut Patrick Kluivert mampu buat kejutan di Timnas Indonesia. Debut Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia sudah di depan mata. Tepatnya, 20 hari lagi, dia akan berada di bench skuad Garuda saat pertandingan melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Saat itu era baru di Timnas, baru dimulai dengan jersey dan pelatih kepala Patrick. Menariknya, pada laga melawan Socceroos, mantan pelatih Curaçao tersebut dihadapkan pada masalah yang rumit. Pertama, Patrick Kluivert dipastikan tidak memiliki waktu untuk menggelar pertandingan uji coba. Pemain mulai dikumpulkan seminggu sebelum pertandingan melawan Australia. Tentunya, dia sudah harus mempersiapkan pendekatan terbaik di timnas nanti. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa semua pemain timnas akan berkumpul di Australia. Mereka hanya akan menjalani pemulihan sambil beradaptasi di bawah komando Patrick sebelum melanjutkan perjalanan, terutama mereka yang berkarir di Indonesia. Dan tim Asia Tenggara akan masuk dalam satu rombongan. Pasti mungkin seminggu sebelum pertandingan. Yang di sini akan langsung ke Australia, kata Arya Sinulinga. Masalah semakin menantang karena pemain yang berkarir di Eropa akan langsung menuju Sydney. Tentunya dengan perjalanan yang jauh, maka mereka harus memanfaatkan waktu yang ada untuk segera pulih. Patrick dan stafnya harus mempertimbangkan ini karena
Duel melawan Socceroos adalah pertandingan debutnya, dan yang lainnya terbang dari berbagai tempatnya. Jadi, meeting point-nya langsung di Sydney. Ujarnya, timnas Indonesia memang diproyeksikan akan mendapatkan tambahan kekuatan. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy saat ini prosesnya sedang dikebut akan segera bisa membela timnas. Hadirnya nama tersebut ditambah oleh Romani membuat banyak nama baru di skuad Garuda yang membuat proses adaptasi menjadi kunci. 4 poin menjadi target rasional saat melawan Australia dan Bahrain. Namun, Patrick tentu ingin membuktikan diri, apalagi ada Alex Pastoor dan Danny Lanzard di kursi kepelatihan. Kemenangan di markas Socceroos bisa jadi jawaban setelah dia mendapatkan banyak sorotan negatif saat diumumkan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Pokoknya, antara tanggal 7 sampai 10 Maret, kalau lewat dari tanggal 10 Maret, ya tidak bisa diregister ke FIFA, kata Ketum PSSI Erick Thohir, terkait proses naturalisasi 3 calon pemain baru timnas Indonesia. Media Cina pantau serius manuver PSSI tambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, senang sekaligus was-was. Media Cina yang dimaksud adalah Sohu. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal melakukan naturalisasi kepada Jairo Riedewald, ex-pemain Ajax Amsterdam, jadi incaran utama timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Namun, pekerjaan untuk menyelesaikan naturalisasi Jairo Riedewald bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasalnya, masih ada halangan secara hukum yang membuat proses naturalisasi berjalan rumit. Jairo Riedewald sendiri pernah 3 kali memperkuat timnas Belanda senior. Hal ini membuat Jairo Riedewald kemungkinan besar tidak tampil saat timnas Indonesia berlaga di bulan Maret dan Juni 2025. Faktor tersebut yang membuat Sohu tersebut sedikit lega. Pasalnya, Cina bakal jadi salah satu lawan timnas Indonesia di 4 laga sisa. Laga tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk tim nasional Indonesia telah tertunda karena masalah hukum yang belum terselesaikan dengan FIFA, media Indonesia melaporkan. Tulis Sohu. Gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Antwerp di Belgia belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan. Lanjutnya. Meski begitu, Sohu tetap was-was. Pasalnya, PSSI melakukan manuver lebih dahsyat lagi. Kini, PSSI sudah mendapatkan persetujuan dari 3 nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Ketiga nama tersebut adalah Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupessy. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan, menurut Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi ritual saat ini belum bisa dilanjutkan. Tulis Sohu. PSSI telah memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi warga negara ganda lainnya, termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Lanjutnya, kabar tersebut jelas menimbulkan nuansa campur aduk bagi Sohu. Pasalnya, di satu sisi, mereka lega Indonesia tidak bisa mengamankan jasa Jairo Riedewald dalam waktu dekat. Di sisi lain, mereka juga was-was usai timnas Indonesia, langsung ketambahan 3 nama baru berkat manuver cepat PSSI. Apalagi ketiganya saat ini masih aktif bermain di benua Eropa. Kabar baik untuk tim nasional sepak bola Tiongkok, naturalisasi gelandang Belanda di Indonesia diblokir. Berita buruk, lebih dari 1 naturalisasi, tutupnya. Reaksi Vietnam melihat timnas Indonesia. Tambah 3 pemain naturalisasi Belanda. Vietnam lagi-lagi merasa terancam dengan kekuatan timnas Indonesia setelah dipastikan menambah 3 pemain naturalisasi keturunan Belanda. 3 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi Indonesia antara lain Dean James, Emil Audero Mulyadi, dan Joey Pelupessy. Naturalisasi ketiga pemain tersebut sedang dalam proses dan diusahakan selesai sebelum laga melawan Australia dan Bahrain digelar. Ketiganya memang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. 2 pertandingan terdekat Indonesia, yaitu melawan Australia pada 20 Maret di Sydney dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Meski dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Justru Vietnam yang ketar-ketir melihat penambahan pemain naturalisasi ini. Namun ternyata hal itu bukan tanpa alasan. Ketakutan Vietnam muncul jika para pemain naturalisasi Indonesia diturunkan di Piala AFF. Ya, Vietnam yang diperkuat 1 pemain naturalisasi asing meraih gelar juara Piala AFF 2024 usai mengalahkan Thailand di partai final. Lantas apakah Indonesia nantinya akan menurunkan pemain naturalisasi di Piala AFF tahun depan? Soal kemungkinan pasti tetap ada. Mengingat para pemain yang dinaturalisasi usianya masih terbilang muda,
terlepas diizinkan atau tidaknya mereka tampil. Itulah yang membuat Vietnam ketakutan, meski hanya level regional, karena mereka tahu tidak akan bisa bersaing dengan Indonesia di level Asia. Timnas Indonesia tambah 3 bintang naturalisasi. Timnas Vietnam bisa menghadapi tantangan dan ancaman besar, tulis Soha Doc VN. Beberapa bintang dari Eropa diperkirakan akan memulai debut untuk tim Indonesia dalam waktu dekat, dan menjadi lawan tangguh bagi tim Vietnam. Jika para pemain ini mengenakan kostum timnas Indonesia untuk berlaga di turnamen regional seperti Piala AFF, tentunya membuat timnas Vietnam akan punya pesaing yang sangat tangguh dalam waktu dekat, imbuh mereka. Sementara itu, PSSI memastikan ketiga pemain naturalisasi baru akan mengambil sumpah WNI di Eropa demi mengejar waktu. Hal ini dilakukan juga karena ketiga pemain tersebut bermain di kompetisi berbeda, dan tempatnya masih dicari oleh PSSI. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia. Karena lagi bertanding, nanti saja yang lawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa. Karena satu di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia. Jadi akan cari tempat yang cocok, kata Arya Sinulinga. Menarik dinantikan seperti apa skuad timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert dan banyaknya pemain keturunan yang bergabung. Akankah mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Dan bagaimana jika proyek naturalisasi pemain keturunan masih gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia? Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Media Korea Selatan singgung timnas Indonesia dan enggan meremehkan tim Asia Tenggara ini. KFA mengumumkan pada tanggal 28 Februari 2025 bahwa mereka telah mengajukan surat pernyataan minat kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Tentu saja dalam pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031 ini, negara Shin Tae-yong ini mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah tunggal. Dengan begitu, Indonesia mendapat banyak pesaing baru dalam minat ini. Pasalnya, sebelumnya sudah ada beberapa negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 ini. Ada negara Asia Tengah, yakni Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang mengajukan diri jadi tuan rumah bersama pada Selasa, 25 Februari 2025. Kemudian ada juga Uni Emirat Arab dan Kuwait. Selain itu, ada juga Australia yang mengajukan diri juga, sehingga Indonesia bakal mendapat banyak pesaing kuat. Walaupun Korea Selatan akan menghadapi banyak pesaing dari tim Asia Tengah hingga Indonesia, Jung menilai bahwa Korea Selatan merupakan tim terbaik, sehingga mereka pun percaya diri bakal bisa menjadi tuan rumah ajang ini. Saya pikir peluang Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia sangat tinggi, ujar Jung Mong-gyu. Qatar dan Arab Saudi telah memberikan banyak dukungan dalam beberapa tahun terakhir, dan Korea Selatan, China, serta Jepang bisa menjadi kandidat kuat, jelasnya. Menurutnya, Korea Selatan mencoba mengajukan lagi setelah gagal dalam pencalonan sebelumnya di Piala Asia 2023 lalu. Negeri ginseng ini kembali mengajukan diri, tetapi lagi-lagi gagal karena kalah dari Qatar. Oleh karena itu, saat ini, KFA mengajukan kembali dengan harapan Piala Asia 2031 bisa digelar di Korea Selatan, setelah terakhir kali pada edisi 1960. Media Korea Selatan, Exports News, ini mengatakan bahwa persaingan terberat Korea Selatan yakni UEA. Ini karena UEA diketahui memiliki kekuatan finansial oil money. UEA pun berusaha membawa turnamen ini bisa bergulir di sana setelah sebelumnya Piala Asia 2023 sukses bergulir di Qatar dan selanjutnya bakal berlangsung di Arab Saudi untuk Piala Asia 2027. Media Korea Selatan memang menyoroti UEA, tetapi mereka juga menyoroti beberapa negara lain seperti Indonesia dan Australia. Bahkan mereka menyinggung soal Indonesia yang belum lama ini, juga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut mereka, timnas Indonesia belakangan ini menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai tim Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia tak bisa diremehkan, apalagi di bawah pimpinan legenda Belanda Patrick Kluivert. Mereka menilai Indonesia bisa menjadi pesaing berat di ajang internasional saat ini. Untuk itu, Korea Selatan pun tak menganggap mudah Indonesia juga yang jadi pesaing dalam bidding Piala Asia 2031 ini. Namun, Australia yang ingin menjadi tuan rumah Piala Asia lagi setelah sukses pada 2015, serta Indonesia yang semakin berkembang di sepak bola Asia Tenggara juga tidak bisa diremehkan, tulis media Korea Selatan tersebut. Indonesia baru-baru ini merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala,
dan semakin meningkatkan daya saing internasional dengan pemain naturalisasi dari Belanda. Sebelum terjun ke Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 bakal digembleng di Dubai. Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Asia U17 2025. Turnamen usia muda itu rencananya akan digelar di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, membeberkan jadwal keberangkatan Timnas Indonesia U17 ke Dubai. Ia menyebut anak-anak asuhnya akan berangkat pada pertengahan Maret 2025. Skuad Garuda Muda akan menjalani bulan Ramadan di negeri Timur Tengah tersebut. Kalau sesuai rencana, di tanggal 16 Maret kami berangkat ke Dubai, ungkap Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 tak hanya sekedar berlatih di Uni Emirat Arab. Ada 4 laga uji coba yang akan dijalani Iputu Panji dan kawan-kawan. Dari 4 laga uji coba yang dijadwalkan, baru 2 lawan yang sudah memberikan konfirmasi. 2 negara tersebut adalah Uni Emirat Arab dan Cina. Kami merencanakan ada 4 kali uji coba, ujar Nova Arianto. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berbicara dengan pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, belum lama ini. Erick Thohir tampak ingin mengingatkan pelatih kelahiran Semarang itu mengenai target yang harus dicapai Garuda Muda di Piala Asia U17 2025. Meski mendapatkan tugas untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, Erick Thohir meminta skuad Timnas Indonesia U17 untuk tidak merasa terbebani. Saya sudah telepon Coach Nova. Coach, ini loh, kita sudah serius, sudah lakukan ini, tapi jangan jadikan pressure. Harus berbuat yang terbaik, harus kita mencapai target yang ada. Jelas Erick Thohir. PSSI buat agenda uji coba untuk Timnas U17 Indonesia. Menjelang Piala Asia U17 2025, tim asuhan Nova Arianto bakal memainkan 2 pertandingan uji coba sebelum tampil di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada April mendatang. Rencananya mereka akan pemusatan latihan di Indonesia, dan nantinya mereka akan berangkat ke Dubai. Di sana mungkin ada uji coba 2 pertandingan, tanya Coach Nova Arianto. Negara mana yang menjadi lawan, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Kamis 27 Februari 2025. Saya belum dapat laporannya, cuman kita terbuka untuk mendorong uji coba sebelum mereka ikut kompetisi turnamen resmi, kata laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Pada Piala Asia U17 tahun ini, pelatih Nova Arianto mendapatkan target dari PSSI untuk lolos fase grup. Timnas Indonesia menempati grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Seandainya lolos dari fase grup turnamen yang berlangsung pada 3-20 April ini, Timnas U19 berhak mendapatkan tiket Piala Dunia U19 2025 di Qatar. Garuda Muda akan mengawali perjuangan dengan melawan Korea Selatan pada 4 April, kemudian Yaman pada 7 April, dan Afghanistan pada 10 April. Ini partisipasi ke-7 Indonesia sejak turnamen ini digelar pada 1985. Prestasi terbaik Indonesia dalam turnamen ini adalah keempat pada 1990. Saat itu, dalam perebutan tempat ketiga, Indonesia kalah 0-5 dari Cina. 8 tim teratas dari babak grup Piala Asia U17 2025 akan memperoleh tiket berlaga dalam Piala Dunia U17 2025 di Qatar.